Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga semuanya sehat ya, semangat mengikuti PPL Ibu yang kedua ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat. Yes. Memasuki pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Coba dipimpin dulu doanya nak, Fadil Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Silahkan kalian mengisi link absen yang telah Ibu bagikan di grup ya. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Struktur prosedur, Bu. Tentang teks prosedur ya. Ini ada sebuah gambar. Coba diamati baik-baik, ini gambar. Apakah kalian pernah membaca atau mendengar cerita tentang gambar tersebut? Cerita bawang merah dan bawang putih. Yang lain pernah membaca cerita bawang merah dan bawang putih? Pernah. Nah, jadi kalau pernah, coba disebutkan apa saja tokoh dalam cerita tersebut. Bawang merah, bawang putih, ibunya, dan salah seorang nenek. Iya, bawang merah, bawang putih, ibunya. Kalau Fadil Muhammad, bagaimana wataknya, sifatnya tokoh tersebut? Coba disebutkan kalau bawang merah bagaimana sifatnya, bawang putih bagaimana? Kalau bawang merah berwatak antagonis atau jahat, dan bawang putih bersifat baik dan ibunya bersifat jahat. Ya, ya jadi itu ya penokohan atau watak dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita bawang merah dan bawang putih ya. Ini cerita ini merupakan salah satu contoh cerita fantasi ya. Jadi kita saat ini akan membahas tentang unsur-unsur dan jenis cerita fantasi, di mana unsur cerita fantasi tersebut sudah kamu tadi sebutkan itu nak, yang mana itu tokoh, penokohan itu merupakan salah satu unsur dari cerita fantasi ya. Jadi itu yang sebentar kalian akan pelajari, jenis dan unsur cerita fantasi. Adapun KD dan IPK yang harus kalian capai pembelajaran kita hari ini, yang pertama KD 3.3 mengidentifikasi jenis dan unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun KD keterampilan yaitu 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, coba dibaca Nur Difaisya nak, baca tujuan pembelajarannya. Setelah melalui pendekatan saintifik dan TPACK, peserta didik mampu menganalisis jenis dan unsur cerita fantasi, serta mampu menyajikan secara lisan jenis dan unsur cerita fantasi dengan memperhatikan aspek kelancaran, ketepatan isi dengan cerita yang dibaca, intonasi dan kepercayaan diri dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Tadi yang Ibu sudah jelaskan, kalian akan menyajikan diberikan LKPD secara individu dan menyajikan sebentar secara lisan di Zoom ini. Akan Ibu putarkan sebuah video materi tentang jenis dan unsur-unsur cerita fantasi. Jadi selama kalian mengamati, kalian juga sambil mencatat hal-hal yang penting. Nah, kita akan belajar tentang jenis cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan latar cerita, dan kedua, berdasarkan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis cerita fantasi ini dibedakan menjadi tiga. Berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, yang pertama, cerita fantasi total, sebutkan Fadil Muhammad, yang mana itu cerita yang tidak terjadi dalam dunia nyata. Seperti apa? Seperti cerita dunia sihir. Iya, seperti cerita dunia sihir ya. Unsur cerita fantasi. Unsur cerita fantasi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Ada apa saja sih dalam kedua unsur tersebut? Oke, kita akan bahas. Ya, jadi materi ada yang pertama itu unsur tentang tema.
Tema yang pertama itu ide pokok atau ide yang paling mendasar dalam membuat sebuah tulisan. Ya, itu yang dinamakan tema. Jadi, cara menarik tema dari sebuah cerita fantasi itu harus membaca keseluruhan cerita fantasi tersebut, baru kalian bisa menarik kesimpulan bahwa tema pada cerita fantasi ini adalah ini. Ya. Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Yang ketiga, ada latar. Latar tempat, latar waktu, serta suasana dalam sebuah cerita. Contoh dari latar adalah di suatu hari di pinggir sungai, aku mendengar gemercik air yang membuatku amatlah tenang. Nah, itu adalah contoh latar. Tempatnya di pinggir sungai, waktunya sore hari, suasananya tenang, seperti itu ya. Anissa, Kamila bisa berikan contoh latar tempat. Suatu hari di teras rumahku. Ya, suatu hari di teras rumahku. Yang mana latar tempatnya di situ, Fadil? Di teras. Iya, di teras. Ibu lanjut memutarkan sebuah video cerita fantasi. Ada sebuah kota kecil bernama Cloudy. Dan di Cloudy, hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Bercerita fantasi. Kalau temanya, Nurul Dwi Faisya, temanya apa? Pensil ajaib. Pensil ajaib. Ya, itu tema. Kalau Fadil Muhammad, apa temanya tadi itu cerita? Sama. Muhammad. Tentang pensil ajaib ya, tentang selanjutnya di bagian tokoh. Fadil Muhammad, coba sebutkan siapa saja tokoh yang ada dalam video tadi. Yang pertama Albert, dan yang kedua Pickle, ketiga rakyat, dan keempat si turis. Kalau Albert protagonis, Pickle protagonis, rakyat protagonis, turis antagonis. Apa kamu katakan Albert protagonis? Karena orangnya selalu membantu. Membantu. Pickle? Pickle berbaik hati pada Albert. Kalau turis? Turis tamak kepada Albert. Dia tamak ya, iya. Jadi itu yang dinamakan penokohan ya. Yang sudut pandang, yang ini tadi Ibu katakan, kira-kira ini sudut pandang yang mana dia pakai? Apakah dia sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga? Sudut pandang ketiga. Iya, karena dia hanya menceritakan sesuatu. Oke, bagus. Itu ya yang Ibu katakan, kalau sudut pandang orang ketiga dia hanya menceritakan cerita. Dia tidak masuk dalam cerita itu. Akhir amanat, apa pesan yang dapat kamu petik dari cerita tadi? Kalau di Faisya, ada amanat yang bisa kamu utarakan? Saling membantu sesama. Ya, saling membantu sesama. Bagus. Kalau Anissa Kamila, amanatnya apa? Jangan tamak. Kita harus bekerja jika ingin memperoleh sesuatu ya, jangan memaksa seseorang atau berusaha dengan cara yang tidak halal ya. So, Ibu bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara individu ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke kedua ya, tentang mempresentasikan hasil pengerjaan KPD kalian ya, dipresentasikan secara lisan di depan teman-teman kalian. Teman-teman yang lain yang belum presentasi silahkan diteliti, diamati hasil pekerjaan teman. Ya, coba Fadil di Cincin Kalimaya ini termasuk jenis cerita fantasi apa menurut kamu? Jenis cerita fantasi lintas waktu karena mempunyai bukti pada teks. Yang pertama, di antara ratusan mereka yang berusaha di malam itu, hanya penerangan milik kami berdua yang paling redup. Yang kedua, kami berdua berada di sebuah gubuk tua zaman dulu. Yang ketiga, hari yang awalnya malam tiba-tiba menjadi terik di siang hari. Gimana yang lain? Apakah ada perbedaan dari jenis ceritanya Fadil Muhammad?
jenis cerita apa, Fadil? Lintas waktu ya, karena ada pada malam hari, siang hari ya. Kemudian dia berpindah ke pada zaman dahulu kala, ya. Kemudian berpindah lagi ke malam hari, yaitu dia mengatakan lintas waktu ya. Bagaimana yang lain? Sama, Bu. Sama ya. Coba dulu Dwi dibaca siapa saja tokoh yang ada dalam cerita Cincin Kelima ya. Pokoknya Unsur cerita fantasi, bukti pada teks. 1. Banda dengan sahabat baikku Adi. 2. Bayu, kita ada di mana? Tanya Adi. Padaku ketakutan. 3. Kakek asing. pokoknya coba disebutkan menurut kamu bagaimana sifatnya Bayu, Adi, dan kakek. Coba Fadil. Kalau Adi antagonis, kalau Bayu protagonis, kalau kakek asing pritagonis. Ya, coba bisa dibacakan buktinya pada cerita yang mana kamu bisa mengatakan Adi. Ya, silakan. Bukti pada teks. Yang pertama, Adi begitu bersikeras mengajakku mencari barang keramat yang konon sakti tersebut. Yang kedua, namun apalah daya, sahabat baikku memintaku menemaninya mencari. Yang ketiga, nasibku dan Adi ternyata mujur. Kakek asing yang kujumpai berkisah asal-usul Kalimaya. Dia yang antagonis. Dia bersikeras mencari barang keramat yang konon sakti tersebut. Ya, kalau Bayu, dia baik hati karena mau membantu temannya. Kalau kakek, itu dia menjadi cerita antagonis. Dia penengah. Sehingga dia membantu Adi dan Bayu kembali ya. Jadi itulah tadi hasil presentasi dari kalian semua. Ibu rasa kalian sudah paham tentang membedakannya jenis cerita fantasi dan unsur-unsur cerita fantasi. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi jenis dan unsur cerita fantasi ya. Coba Ibu tanya dulu Fadil, apa yang kamu peroleh dari kegiatan kita hari ini? Mengetahui jenis-jenis cerita fantasi, mengetahui unsur cerita fantasi, yaitu tokoh, penokohan. Dapat mengetahui jenis cerita fantasi dan mengetahui tokoh, penokohan, latar, alur, tema, sudut pandang, dan amanatnya. Berdasarkan hasil evaluasi kita, Ibu bisa menarik kesimpulan bahwa jenis cerita fantasi itu terbagi menjadi dua ya. Ada jenis cerita fantasi irisan dan total berdasarkan latarnya. Berdasarkan kehidupan sehari-hari, jenis cerita fantasi itu terbagi menjadi dua juga, ada lintas waktu dan jenis cerita fantasi sezaman, ya. Adapun unsur-unsurnya, unsur intrinsik cerita fantasi itu ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar itu ada latar waktu, latar suasana, latar tempat, ada juga sudut pandang, serta amanat dan tema. Itu ya, unsur cerita fantasi yang telah kita pelajari hari ini. Apakah ada hambatan-hambatan yang kalian dapatkan selama pembelajaran kita hari ini? Mungkin jaringan ya, karena banyak teman kalian yang keluar masuk room. Itu pun juga dengan Ibu beberapa kali buat room karena waktu dan jaringan juga, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah, untuk sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, silahkan Fadil Muhammad memimpin doa penutup kita hari ini agar pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah. Yang lain silahkan berdoa juga dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini bernilai ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.